wabarakatuh. Sarehat sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin Pengarsa Bapak Ustadz Muhyiddin Adam, yang saya hormati guru kita semua Bapak Ustadz Haji Nono Jakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13, ada Pak RW beserta jajarannya, dan Bapak-bapak para Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS, Bapak-bapak, Ibu-ibu, juga ada di remaja, hadirin wal hadirat ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, qudrat serta irodahnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul di Baitullah, bumi Allah, Masjid Muhajirin, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah. Tema yang akan disampaikan pada pagi hari ini adalah anjuran ta'awun dalam ajaran Islam dan jaminannya. Apa temanya? Anjuran ta'awun. Apa itu ta'awun? Ta'awun itu tolong menolong, gitu ya. Jadi tolong menolong itu dengan sesama muslim khususnya itu sangat dianjurkan, karena tanpa hidup tolong menolong itu tidak akan nyaman ya, terutama di masyarakat. Dan tolong menolong ini bukan hanya di dalam keluarga saja, ya. Kita sebagai hidup bermasyarakat, marilah kita tolong menolong, ya, dengan pemimpin kita di masyarakat, Bapak Ketua RT, RW, ya, juga Bapak Ketua RT dan RW, rajin tolong menolong dengan masyarakat yang dipimpinnya. Lebih-lebih ya, pemimpin pusat, pemimpin negara harus menolong rakyat yang dipimpinnya, dan rakyat pun harus menolong terhadap ya, pimpinan yang memimpinnya. Dalam pantun begini nih, ya, pantun adalah ya, kalau mau makan sukun, jawabannya gimana? Supaya jadi hiburan. Kalau mau makan sukun, jangan lupa makan kedong-dong. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa tolong menolong. Jadi kita ingin hidup rukun tapi hari tolong menolong nggak mau, gitu, itu tidak mungkin terjadi. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah gunung batu,
Daripada saling singgung, lebih baik saling membantu. Ya, jadi hentikan saling singgung menyinggung yang menyebabkan putusnya silaturahmi. Kita harus rajin saling membantu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam ajaran Islam tolong menolong atau ta'awun itu sangat dianjurkan, dan insya Allah orang yang rajin ta'awun tolong menolong akan mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman. Ta'awun itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, dan bukan bahasa kecuali bahasa Quran, ini bahasa Arab yang berasal dari kata ta'awana, ya ta'awun, yang artinya saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah pada tahu nama surat dan ayatnya. Di penghujung Al-Quran surat Al-Maidah, di penghujung ayatnya, ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menolong seseorang, gitu kan, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, ya, yang dekat, yang jauh, harus didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ini hadisnya cukup panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man nafasa am mu'mini kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat. Ya. Jadi umat manusia itu di salah satu waktu akan mengalami kesulitan. Nah, kita punya kewajiban untuk meringankan, membantu ya kesulitan kita. Ya. Ibu suka memberikan keringanan kepada suami di malam hari. Kayak ngawalan ya. Suka memberikan keringanan Bu kepada Bapak di malam hari. Nah, ini saya bertanya kepada suaminya nih, kita sebagai suami, Bapak suka memberikan keringanan di siang hari kepada ibu atau istri kita? Nah, Pak Ustaz dari kayak istri siang di malam hari, suami di siang hari. Ya. Biasanya kita sebagai suami di malam hari itu suka mendapat kesulitan, dan istri di siang hari mendapat kesulitan. So, misalkan Aina bapak misalnya istri minta sesuatu di siang hari, kan di siang hari istri kalau minta sesuatu. Kalau bapak-bapak biasanya di siang hari, di malam hari. Tuh, ingat tuh Ustaz. Ya. Nah, jadi kalau kita
memberikan keringanan, kesulitan ya kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan ya dari kesulitan besarnya pada hari kiamat. Nah, itu. Kemudian lanjutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yasaru ala muksirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Kita hidup itu ya kadang-kadang mendapat kesulitan, mendapat kelemahan, terutama masalah rezeki. Ya, rezeki yang utama adalah kesehatan ya. Ya, kadang-kadang kita kesempitan ini dalam bentuk harta. Nah, orang yang rajin memudahkan, memberikan kemudahan kepada siapapun, khususnya di dalam keluarga, ya, suami kepada istri, istri kepada suami, ya, anak kepada kedua orang tua kepada anak-anaknya, bahkan kita semua kan sudah punya cucu ya, kepada cucu-cucunya, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya akan bertanya lagi nih. Ibu suka memberikan kemudahan kepada suami? Kamar ibu-ibunya. Suka memberikan kemudahan kepada suami ibu? Alhamdulillah suka. Nih bapak-bapak juga suka memberikan kemudahan kepada istri-istri. Maaf saya mengatakan di sini istri, bisa salah sangka. Saya mengatakan istri-istri karena istri lebih dari satu. Ya, bahagialah kita bapak dan ibu sekalian yang rajin memberikan kemudahan dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk aktivitas yang lain, ya. Lebih-lebih kita yang masih beraktivitas di kantor, jadi pemimpin, jadi direktur, ya, dalam perusahaan atau di lingkungan pekerjaan. Jangan sekali-kali kita memberikan kesulitan kepada, ya, kepada karyawan yang dipimpin. Memberikan kemudahan itu subhanallah luar biasa. Allah pun akan memberikan kemudahan kelak pada hari kiamat. Ya. Kemudian lanjutan hadis yang tadi, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau aib itu apa? Aib itu apa? Ya. Kalau menutupi aib itu artinya apa? Menutupi, ya, kesalahan orang lain. Ya. Kekurangan orang lain. Lebih-lebih menutupi aib, ya, dalam keluarga. Kita jangan sekali-kali kita sebagai suami ngobrol aib kepada orang lain terhadap kejelekan istri. Itu tidak boleh. Istri pun tidak boleh ngobrol aib kepada orang lain tentang kejelekan suami. Lebih-lebih mengobrol aib kejelekan diri sendiri. Nah itu ya. Misalnya gini nih, saya ini tukang mabok ya, saya ini tukang mabok ya, saya ini tukang judi ya, saya ini tukang judi ya. Bagus gak model gitu? Kata Pak Ustadz, masa kurang gitu? Alhamdulillah parah. Ya, jangan sekali-kali. Ya. Tutupi aib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, ya, kepada orang yang menutupi aib seorang muslim, ya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.
Jadi kalau misalkan kita ya mendapat kabar ya berita yang belum jelas, jangan sekali-kali mengobrol berita itu kepada orang lain. Ya, tabayun, cari dulu benar atau tidak. Ya, benar atau tidak. Sekarang kan di dalam media sosial ini sedang ramai-ramainya gitu kan. Sehingga di sela-sela sekarang ini ya umat Islam dengan umat Islam itu saling bermusuhan itu. Karena apa? Karena awalnya dari berita itu. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Ya. Karena orang yang benci terhadap Islam gitu kan dengan berbagai cara ya. Kumaha carana supaya umat Islam itu kan parasea. Lebih-lebih bagaimana caranya supaya Islam hancur. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau misalkan ada berita ya, ada yang nge-share ke kita, sebelum kita nge-share kepada yang lain, kalau kita misalkan tidak jelas ini apakah benar atau tidak, tanyakan kepada teman kita, kepada ahlinya terutama. Gak usah dia yang nge-share ke abdi mengenai ini, apakah betul atau tidak. Nah itu, ya udah langsung disebar luas gitu. Akhirnya kalau bukan kejadian yang sebenarnya, ya maka kita terbawa dosa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis yang tadi, wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya muslimin. Di dalam hadis yang lain, ya, kalimat ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wallahu fi aunil mar'i maka nabi auni akhi. Allah selalu menolong orang yang selama orang itu selalu menolong saudaranya. Itu yang dimaksud saudaranya di sini adalah, yang dimaksud akhi adalah saudara kita muslim dan muslimah, ya. Nah, kita harus rajin menolong, ya, kepada siapapun, terutama yang muslim, ya. Mau nyeraskan saya, serasa oleh saya sendiri, ya. Saya waktu muda di sekolah sering membantu, ya, para pini sepuh yang menjelang pensiun. Kalau guru itu pensiun berapa tahun usianya? 60 ya. Nah, katanya sekarang mau ditambah lagi jadi 62, ditambah lagi. Kalau di Pak ya. Saya sering membantu, terutama membantu dalam pembuatan media pembelajaran, ya. RPP, kalau dulu mah tahun 79 istilahnya bukan RPP itu. Apa ya? Sini ada Bapak dan Ibu guru. Ya. Saya sering membantu para binis. Membuat ini. Nah, terima kasih deh, sudah bantu Bapak. Terima kasih deh, sudah bantu Bapak. Ya. Alhamdulillah. Detik-detik saya mau purna tugas pun saya banyak dibantu oleh guru-guru yang muda. Itu terasa. Akhirnya alhamdulillah. Dulu bukan saya menyombongkan diri, dulu saya pernah sering membantu orang-orang yang atau teman-teman yang sudah tua menjelang purna tugas, menjelang pensiun. Detik-detik saya mau pensiun purna tugas, saya banyak dibantu. Dan saya juga sering mendoakan, mudah-mudahan ya rekan-rekan yang muda-muda, pada teman-teman ya,
Jangan bosan-bosannya membantu dan menolong. Insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala amal menjadi amal kebaikan. Jazakumullahu khairan jazaa wa khairan katsir. Nah, Bapak Ibu, makanya jangan bosan-bosan kalau menolong. Allah akan menolong kita, ya, insya Allah. Jadi kita jangan sekali-kali mengatakan, "Ih, saya cari penolongan, bakal yang mendulungan lima." Jangan, ya. Nah, insya Allah, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, ya. Kemudian yang berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ayo ke surga, ayo ke neraka. Jangan ngawarannya. Ayo jantan ahli surga. Alhamdulillah. Jangan ayo ke neraka. Kalau kita ditanya, suruh memilih ingin surga, ingin neraka, jangankan kita yang ahli ibadah, ya, yang ahli takarrub kepada Allah, orang yang nggak pernah ibadah kepada Allah, orang yang nggak pernah sholat, bahkan orang yang bukan muslim pun, ketika ditanya ingin masuk surga, ingin masuk neraka, pasti nggak jawabnya, ya surga tuh, nah itu, pakai atuh. Ya, mudah-mudahan kita salah satu di antaranya yang hadir di sini, kan? Ya, sudah berusaha, yaitu menuntut jalan, ya, untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang aktif, ya, karena di Muhajirin itu kegiatan, ya, keagamaan di masjid itu alhamdulillah sangat erat. Hari Senin ada pengajian ibu-ibu majelis taklim, hari Kamis ada pengajian majelis taklim, hari Sabtu ada pengajian, ya. Kemudian tiap subuh mengaji. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan, ya, jalan yang ditempuh untuk menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Lanjutan hadis yang tadi. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah itu apa? Masjid, ya. Mereka membaca Al-Quran, saling muzakarah di antara mereka tentang ayat-ayat itu. Alhamdulillah, kita di masjid setelah selesai sholat berjamaah subuh dilanjutkan dengan bacaan Al-Quran. Apa itu muzakarah? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi muzakarah itu adalah saling mengingatkan, ya, bertukar pikiran. Kita saling mengingatkan setiap ba'da sholat subuh, gitu kan? Alhamdulillah. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan yang disebutkan tadi? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyahumur rahmah wa wafathumul malaikatu wa zakarahumullahu biman indahu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali rahmat Allah akan memenuhi majelis mereka. Para malaikat akan mengiringi mereka dan Allah akan memuji mereka di antara para malaikat yang ada di
sekelilingnya yang ada di sisinya. Ya, jadi Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita semua ya, dengan seringnya mudzakarah, saling mengingatkan. Ya, insya Allah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan bosan-bosannya, ya. Kita jangan kecil hati. Apalagi kita misalkan berpikir begini, saya ngaji apa aja ini menang pahala mah gitu. Sholat di masjid itu jadi pahala mah gitu. Ya, insya Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, insya Allah. Jadi implementasi ta'awun, ya, yang dijelaskan dalam hadis tadi diwujudkan dalam bentuk satu, meringankan kesulitan, ya, dan Allah akan meringankan kesulitan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan, ya, kepada siapapun, maka Allah akan memberikan kemudahan pada hari kiamat. Menutupi aib, gitu kan? Ya, Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Kemudian suka menolong saudara dengan bentuk apapun. Jadi menolong itu bukan hanya dalam bentuk apa namanya, bentuk makanan, bentuk uang, ya, dan jadi sebagainya. Ya, bentuk menolong. Ada nih menolong yang dianggap kecil, ya, tapi pahalanya luar biasa. Ya, dalam kegiatan mengaji ini salah satu contoh ini, karena saya sering mengoreksi. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran kan di sana kan ada ada tandanya itu kan, ya, apa tali, ya, tali di sana di Al-Quran kan ada talinya, ya. Jadi kalau kita misalkan sudah selesai ngaji gitu kan, nah, gerakan itu tali itu karena Al-Quran yang dibaca terakhir, kan? Supaya apa? Supaya orang lain besok dia gitu kan, untuk kokoh itu di mana ini ayatnya, gitu kan? Nah itu, ya. Ustaz dulu kan sering menanya, sudah ketemu? Tapi kalau kita misalkan gitu kan memberikan tanda tiap beres ngaji, insya Allah begitu Pak Ustaz dulu menanyakan sudah ketemu, langsung ketemu. Tapi masih kena air kok korek gitu kan? Sebab apa? Tanda nak jadi robah gitu kan? Ya. Ayat Quran sudah 10 ayat sudah 10 lamar, kita tanda masih kena di belakang gitu kan? Ya. So, semuanya serempak ya, tanda itu. Begitu beres tandanya, begitu beres tandanya. Jadi jangan sampai pas besok yang kebagian Al-Quran tandanya masih di belakang gitu kan. Jadi kok korek lah gitu kan. Ya, mencari ayat yang disampaikan oleh guru ngaji kita. Paham sadarnya? Ya, kosong itu orang. Ya, apalagi kalau misalnya tujuannya begini, supaya pembaturan orang kok korek saya itu, ya tender di belah dia, nah itu mah dosa, itu mah, gitu kan? Ya, itu kan menolong yang seperti bukan pertolongan tapi luar biasa pahalanya. Nah itu ya, karena niatnya ingin memudahkan, ya, meringankan kepada orang lain yang sama-sama belajar baca Quran. Apalagi kalau misalkan yang matanya sudah rabun, gitu kan, ya, neangan apa namanya mencari nomor surat, ya, dan halaman itu susahnya bukan main. Tapi kalau sudah ada ciri, gitu kan, begitu buka surat ayat sekian langsung dibuka. Berarti memberikan kemudahan, pahalanya luar biasa. Ya, paham saudara? Siap kan ya? Aduh, Pak Ustaz, kami mau makan kosong itu, terus ada di warung sana kayak kakarain, nah ya, insya Allah. Ngan ke depan mulai besok gitu ya. Nah, beri tanda untuk menolong orang lain, gitu kan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata hidup kebersamaan, saling menolong itu
pahalanya luar biasa. Allah memenuhi dengan rahmatnya. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini, di masyarakat kita, khususnya di keluarga kita, ada istilah kata-kata orang tua dulu gitu ya. Di urang teh kudu silih asa. Terus apa lagi? Silih asih, terus silih asuh, terus silih wangian, ya. Silih asa berarti saling memberikan pengertian, silih memberikan wejangan, memberikan nasihat, ya. Nah, itu. Silih asih apa? Ya. Silih asih memiliki sifat dermawan gitu. Nyaah kasasama. Ya, silih berean. Silih asuh saling membimbing, memberikan bimbingan itu kan untuk keselamatan dan kenyamanan, ya. Silih wangian memberikan keharuman gitu kan. Jadi istilah nama ulah silih apa? Ya. Silih wangian teh saling melindungi gitu kan, ya. Ya. Insya Allah. Jadi orang hidup sabilulungan, sabilulungan. Ya. Ayeuna mah sabilulungan itu pas dibangun hiji gedung gitu kan. Di mana? Di soreang gedung sabilulungan. Ya. Nah, eta teh nasihat. Sabilulungan dasar gotong royong. Sabilulungan ya, sabilulungan dia menjadi nyanyian gitu. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan persatuan tembok. Ini persatuan yang tembok terlihat, ya, persatuan kita, ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mudah-mudahan dengan tausiah ini kita lebih memahami, ya, lebih mengerti bahwa tolong menolong itu dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Allah memberikan jaminan, ya, orang yang sering tolong menolong hidup kebersamaan akan mendapat jaminan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum berdoa saya tutup dulu dengan dua pantun nih. Malam-malam berolahraga, pergi berlari ke hotel Juanda. Jika berharap mendapat surga, amalan baik jangan ditunda. Ya. Yang terakhir, berangkat ke kota jalannya rata. Maling ditangkap jadi terdakwa. Kebaikan itu bukan karena harta, tapi karena iman dan takwa. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazina minal qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.